ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi, man tazawwaza faqad a'ta nisfal ibadah. Wa qala an-nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Coba ini. Ruspan, saya nikahkan anak kandung saya. Ruspan, saya nikahkan anak kandung saya Sri Juli Sartika untukmu dengan maharnya 5 manyam emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sri Juli Sartika anak ayah untuk saya dengan mahar 5 manyam emas dibayar tunai. Tunai, Bu. Jangan bilang nafas. Ruspan, saya nikahkan anak saya Sri Juli Sartika. Ruspan, saya nikahkan anak saya Sri Juli Sartika untukmu dengan maharnya 5 manyam emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sri Juli Sartika anak ayah untuk saya dengan mahar 5 manyam emas dibayar tunai. Mana sih? Ya. Agusia, ulun penikah adik perempuan Pegada Muharami binti Ismuin dengan Jameli untuk Mayamu. Belum terima Muharami binti Ismuin dan Jameli untuk Mayamu tunai. Ulang dulu. Bismillah. Nanti. Bismillah. Muharami. Agusia, ulun penikah adik ulun tuan Muharami binti Ismuin dengan Jameli untuk Mayamu tunai. Belum terima nikah Muharami binti Ismuin dengan Jameli untuk Mayamu tunai. Gimana saksi? Tiga juna. Gimana kurang? Kajun. Alhamdulillah. Ada jangan balik sana. Jadi nanti kamu umpuk kan? Nanti nanti. Uyuk. Kalau anak laki-laki bukan Batak, uyuk kan? Iya, uyuk. Kalau perempuan utik. Kalau ucok Batak, utik perempuan Batak juga. Kalau Aceh, Wajib. Ya. Inang dan agam. Inang, ini ciri khas daerah itu. Tapi orangnya dong tenang gua kawan. Indo dan Aceh jangan. Biar jangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan ibu-ibu kami, Ibu Imun, perangkat kampung, alim ulama, jadi pandai, keluarga besar, baik itu dari pihak itu maupun pihak darah baru yang telah kita kesempatan berkali. Baik, saya akan sedikit menyampaikan sepatah atau dua patah kata, mudah-mudahan bermanfaat untuk Lintu dan darah baru. Kalau di sini namanya, kalau laki-laki pengantin baru itu namanya Lintu, ya. Jadi nanti kalau saya katakan Lintu berarti pasti pengantin laki-laki. Tapi kalau darah baru berarti pengantin perempuan. Dalam hal ini, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua, di mana pada hari ini secara hukum agama kalian ini telah resmi menjadi pasangan suami istri. Tapi kalau sebelum ijab kabul belum resmi, walaupun tadi ada foto-foto dekat-dekat itu nggak boleh, betul lah. Secara hukum aja. Ulang lagi Rona ya, lagi Rona tanya ulang Aceh identik dengan agamis, sama Sabang lagi tanya Padang identik dengan agama. Memang hanya tetap ide Padang identik dengan agamis betul. Padang sampai nah bahasa di sana kan adat bersandikan syarat bersandikan kitabullah, itu pepatah orang Minang. Jadi antara agama dan adat itu memang susah untuk dipisahkan di sana. Sama juga seperti di Aceh ini. Kalau kita pergi ke daerah lain, atas nama orang Aceh, atas nama orang Padang tetap dihubungkan dalam bidang agama. Itu kemana pun kita pergi. Saya banyak juga kawan orang sana dan Aceh juga seperti itu. Nah, alhamdulillah. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan agama sebelum terjadi ijab kabul tadi, saya agak sedikit risih saya nengoknya. Nah, belum boleh foto-foto sebenarnya. Nanti kameramen nanti akan datang diarahkan ya. Kalau yang belum tuh jangan dibuka dulu. Khusus di kawah, kalau luar kawah itu terserah. Berarti luar tanggung jawab saya. Dan ada tanya memang lagi kan. Ada tanya biasa kita foto-foto setelah acara nikah. Jujur sih foto-foto sebelum nikah cuma isi dorong. Itu dorong. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada selamat sudah saya ucapkan. Kenapa? Karena secara hukum agama saya juga ingin sampaikan ijab kabul yang diterima tadi ini syarat dengan makna. Walaupun banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah hukum nikah, namun perlu juga saya tegaskan bahwa ijab kabul ini juga bisa dimaknakan dengan serah terima satu amanah, satu tanggung jawab. Kalau yang dahulunya istri kita kalian berdua nih yang perempuan ya, ini bukan tanggung jawab suami. Tapi setelah kalian terima tadi, maka secara hukum otomatis itu telah menjadi tanggung jawab Rona, tanggung jawab kita selaku seorang suami. Maka hari ini juga saya ingin berpesan, saya ingin menyampaikan kepada para suami ini, jagalah istri kalian ini dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini merupakan tanggung jawab Rona, baik itu secara agama maupun secara negara. Hari ini Rona kalian berkewajiban untuk menafkahi istri kalian, untuk mengajari istri kalian. Kalau nanti mungkin di dalam perjalanan hidup, perjalanan rumah tangga ada kalian di diri istri kita, baik itu tingkah laku, perangai, ataupun tindak tanduknya yang bertentangan terhadap hukum agama, maka kitalah selaku seorang suami yang berkewajiban mutlak untuk mengajari istri kita, bukan orang lain. Dan itu kewajiban kita selaku seorang suami. Agus, orang panggilnya Agus dari mana? Dari itu bahasa Indonesia kan? Paham kan? Itu belum tak bahasa Indonesia kan? Kue berapa? Berapa? Minum kau nanti. Sebab masih undang-undang lah. Mungkin sih kan? Ada pasal, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan kepada darah baru. Ini kalian berdua. Karena ayah kan ayah. Sebetulnya secara hukum agamanya ayah yang dukungan. Secara hukum agama benar, secara hukum agama dan negara. Cuma lagi ayah karena kai panggil duluan, maka yang berhak menjadi wali urunya adalah wali. Dan alhamdulillah perlu juga saya apresiasi hari ini Abang Rono siap pengganti ayah Rono, dalam artian bertanggung jawab beliau untuk menikahkan Rono. Nah sebagian orang yang suka meninggal ayah, maaf cakap kan, kata-kata mana hanya timnya, iya kan,
dengan alasan bunjai alasannya. Mereka harta banyak nilai. Dia kamu lagi kan, padahal anjir lagi ya. Ini alhamdulillah makanya orangnya long apresiasi orangnya berarti abang orangnya walaupun ayah kakak nalik berarti abang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Yang ingin saya ingatkan kepada kalian para istri ada 4 macam saja. Ini dasar saya mengatakan sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi 4 macam saja yang dilakukan oleh seorang istri. Kata Nabi udkhulul fil jannah. Silakan masuk ke dalam surga kata Nabi. 4 macam tersebut. Yang pertama Salat 5 waktu itu jangan pernah tinggalkan. Juli nanti pernah tinggal yang orang Juli. Saya panggil mana? Rahmi pernah tinggal main Rahmi. Ada halangan pasti perempuan. Selain halangan atau pernah tinggal? Yang kakak? Ada Rahmi nasi. Usahakan beli. Kalau Puspan, pernah tinggal sama? Kadang-kadang tinggal juga. Kenapa tinggal? Halangan juga. Usahakan Puspan ya. Agus menanti kau. Kumu nanti. Halangan nanti. Coba lah usahakan nanti Puspan ya. Apalagi hari ini Puspan sudah Minang kami dapat cara baru suku Aceh ini kan dua-duanya kalau kita tengok dari silsilah suku sama-sama orang yang agamis. Ya usahakan nanti kedepannya saya berharap baik itu dari sisi suami ataupun sisi istri ya usahakan untuk masalah sembahyang itu jangan ikut-ikut. Artinya diprioritaskan itu prioritas utama sembahyang. Jangan merasa salah nih. Itu udah betul yang jelas ya kan sembahyang. Kalaupun istri kita nanti udah mulai malas ingatkan menasih sebalik ini mana Juli. Kenapa ingat deh? Ingat tapi bagus, ingat pijit lagi mau kayak nanti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi puasa pada bulan Ramadan. Puasa itu berapa kabinnya atau Juli? Untuk berapa kabinnya atau puasa? Baru ada. 3 minggu deh, berarti baru menggantung masih rawa ya. Ini Rano, kami, orang sih. Ini apa yang dengan tuh ya? Ini para bulan puasa lama ya. Oh, tapi biasanya aja dengan tuh, karena abang tuh. Ya Rami, jadi Juli. Biasanya aja sih karena tapi nyantai kan segala abedonya kayak gitu. Arti belum sampai bulan puasa yang akan datang itu harus diganti. Ya. Dan yang ketiga kata Nabi menjaga kehormatan. Yang keempat patuh datang kepada suami. Ini yang ingin saya sampaikan. Hari ini kalian telah punya suami. Saya berharap betul kepada kalian ini tolong khadam suami kalian itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kepatuhan istri, ketaatan istri kepada suami itu merupakan harga mati dalam agama dia. Apapun yang dikatakan suami kita, apapun yang disuruh suami kita, selagi yang dikatakannya tersebut tidak melanggar hukum agama, wajib bagi kita seorang istri untuk mematuhi apapun itu. Tapi kalau bertentangan dengan hukum agama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Walaupun itu perkataannya keluar dari mulut suami kita, tidak ada selamat di sana. Jelas itu. Jadi kami alhamdulillah. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan. Setelah terjadinya ijab dan kabul ini, ada 2 hukum yang perlu untuk kalian waspadai, terutama kepada seorang suami. Yang pertama hukum talak. Itu waspada. Hari ini kalian mengambil seorang wanita kalian jadikan sebagai pendamping hidup kalian dengan cara baik. Saya berharap kepada kalian, sekiranya nanti di dalam kalian membina rumah tangga sudah tidak ada lagi mencapai kesepakatan membina rumah tangga bersama, tolong kembalikan dia dengan cara baik. Sekiranya. Tapi kalau dapat jangan. Kalau bisa saya berharap, kami di sini semua berharap. Kalau bisa ini nikah kalian berharap. Kalau bisa. Tapi kalau nggak saya ikuti tata cara yang telah diatur oleh agama. Ya, terutama kepada seorang suami, jangan pernah dan gampang untuk mengeluarkan kata-kata talak itu yang menyakitkan sebetulnya. Kenapa? Karena sekali saja kalian mengucapkan kata-kata talak, secara hukumnya kalau talak, hati-hatinya. Jangan macam-macam. Berarti, jangan pernah mengucapkan kata-kata talak kepada istri kita. Kenapa? Karena sekali saja nanti mengucapkan kata-kata talak, itu udah jatuh talak. Susah nanti kita perbaiki. Tapi kalau belum diucapkan kata-kata talak, insya Allah orang tua kampung, tentu imam Pak Gaji, ataupun nanti nggak sanggup diselesaikan kampung, saya bersedia untuk menyelesaikan di sini.
selagi kalau saya masih di sini. Tapi kalau dapat selama saya di sini jangan ada masalah. Kalau dapat ya, nah kita itu yang pertama. Hukum yang kedua saya ingin sampaikan hukum zihar. Kalau talak biasanya kalau ada masalah, zihar ini juga perlu diwaspadai. Nah, juga zihar yang tahu itu apa yang maksudnya zihar? Tadi, berani? Ustaz, tahu apa yang maksudnya zihar? Tidak. Zihar itu menyamakan istri kita kepada mahram kita. Secara hukum agamanya itu tidak boleh. Contoh, tangan adik sama seperti di tangan mama saya, itu nggak boleh. Itu khusus kepada istri kita samakan. Tapi kalau kita samakan istri kita dengan pacar kita boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh nggak, Rufan? Nggak boleh. Kenapa? Boleh. Terus, Iwan? Boleh, Man? Hah? Anjir ke? Maksud kita persahabatan mau tanya dengan mantan tanya. Lagi contoh tuh, kamu nampak mantan orang Jawa sana? Ada contohnya, sana? Mana? Sunan yang tahu ya? Hah? Mana tahu ya? Nya itu puranya. Betul na. Ini pun nggak dong, maksud kita bersama lagi promotannya dengan mantan tanyo yang secara hukum anak hukum ini. Cuma lagi konsekuensinya nah. Yang pertama, saya tak dulu. Ada batin kan? Nah, menjatuhkan martabat istri. ada terjadi mak jarang oleh sama lagi mantan dong awal kata kan kamu dah paling entah guguran Ini lebih baik orang lain daripada ini. tapi konsekuensi hukum mana tapi yang dimaksud dengan zihar itu menyamakan istri kita kepada ibu kita, contohnya mahram kita, itu tidak boleh. Akibat dari perkataan kita tersebut, maka secara hukum agama haram kita berhubungan intim dengan istri kita sebelum kita membayar kifarahnya. Kifarahnya yang pertama memerdekakan seorang budak. Di sana masih ada budak? Masih ada? Masih ada? Banyak? Mudah. Di sana masih ada budak? Anak. Hah? Nggak tahu dia budak. Lami di mana? Masih ada bu sana budak? Nggak ada lagi. Mana ada budak lagi? Kalaupun ada hanya sekedar istilah. Nah, sebagian daerah ada yang mengatakan budak masih ada, makanya kalau kita telusuri rupanya yang dinamakan budak itu anak kecil, kan? Budak. Sedangkan budak yang saya maksud di sini secara hukum agamanya adalah hamba sahaya. Kalau istilah Aceh biasa kami katakan lamid, ya, lamid kalau istilah yang masyhur lamid. Kalau di dalam bahasa Indonesianya hamba sahaya. Itu memerdekakan seorang budak. Tidak ada budak, baru alternatif yang kedua. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tangguh. Coba kan? Jadi sudah. Ini Ronaldo. Tangguh. Memang yang kahoronya memang Tangguh. Gua beli, Betul beli mendap ya buka. 2 bulan puasa berturut-turut. Tidak boleh kita berhubungan dengan istri. Tanya, istri kita tangguh. Enggak. Tidak tangguh. Tidak Tak tangguh. Apa yang ada? Pusing dan pegang tangguh. Wah, itu akibat hukum zihar benar. 2 bulan tanya puasa, 2 bulan kita puasa, harus berturut-turut. Apabila putus 1 hari, saja, maka rusaklah semuanya. Artinya wajib kita ulangi dari bilangan Nol pertama. lagi. Ini puasa zihar ini berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, putus 1 hari, kita hanya berkewajiban mengganti di hari yang putus itu saja. Bukan kita ulangi puasa Ramadan itu dari pertama sampai 30 hari. Tidak. Tapi kalau puasa kifarah zihar, itu wajib kita ulangi dari bilangan pertama sampai 2 bulan ulang. Makanya waspada, ya, tidak mampu alternatif yang kedua, baru alternatif yang ketiga, memberi makan orang miskin sebanyak 2 orang. Ini
akibat dari perkataan kita yang mungkin kedengarannya sepele, namun di dalam hukum agama ini sangat-sangat dilarang. Saking dilarangnya apabila kita ucapkan kata agama yang berakibat. Ini ibaratnya bilang Allah. Jelas, Ustaz. Jelas Agus. Sanggup menang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Bila Tuhan saya mohon maaf, saya selaku pribadi maupun orang-orang yang berada di sini mendoakan hendaknya keluarga kalian ini nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun kalian berpisah, kami yang berada di sini semuanya mengharapkan kalau bisa cuma mati yang memisahkan kalian. Kalau bisa cuma mati yang memisahkan kalian. Ya orang gede kasih puno. Boh, jangan tambah-tambah lagi. Kalaupun tidak mampu juga ya ikuti tata caranya nanti Rustam. Mana tahu nanti Rustam mungkin di dalam perjalanan waktu mau nikah sekali lagi boleh aja. Tentu ya. Sebab secara hukum agama kita laki-laki Rustam boleh kawin lebih dari satu boleh. Ya, cuma lagi secara hukum negara ini harus minta izin dulu sama istri. Nah, tapi secara hukum agama nggak usah. Ya. Hai, ini dokumen ini di negara. Secara hukum agama itu dalam nalung menumpuk nada saya mengatakan harus izin kumpul. Bayar ini. Ya tuh. Pangkum atau bola kuminanita masa wasula sampane dan tender. Mana lawan panen tender lawan rencana nak tamah apa tu? Mana hasil sabo pak lempai utama apa tu pak? Aja sih betul ji. Cuma lagi ujung ayatnya apa yang dalam gagal. Apabila tidak sanggup berlaku adil maka cukup satu. Sanggup itu, kalau nggak sanggup ya coba-coba. Itu pun yang hisapnya. Jelas, mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk menutup acara ini, kami mintakan kepada